Pendekar Super Sakti Seri ke-2, Raden Lawakar dan Ayaka. Anak tunggal Lawakar adalah seorang wanita dan diberi nama Ayaka. Anak ini semenjak berusia 1 tahun lebih telah ditinggalkan ibunya. Akan tetapi karena sayangnya kepada anak ini, Lawakar tidak mau kawin lagi dan tinggal menduda sampai Ayaka menjadi dewasa. Ia memberi pelajaran kesusastraan dan ilmu kanuragan yang tinggi kepada puterinya ini. Pada waktu pasukan kaum tani menyerbu dan menduduki kota Raja Muara, Lawakar mengajak puterinya pergi meninggalkan istana. Biarpun dia menjadi kepala bagian bendahara raja, namun ia tidak mau membawa barang-barang istana, kecuali sebatang parang, karena menurut kepercayaan leluhur, parang inilah yang menjadi bukti dan yang mengesahkan kedudukan raja yang memerintah di daratan kerajaan Kutai Martapura, di antara pusaka-pusaka keraton lain. Parang ini adalah parang Mandau Jubata. Demikian. Maka pada hari itu, Lawakar menyamar sebagai petani dan puterinya yang telah menjadi gadis remaja itulah yang menyamar dan berpakaian sebagai seorang pemuda tani tampan. Ayaka memanggul bungkusan pakaiannya, sedang parang Mandau Jubata juga berada dalam bungkusan itu. Dan ayahnya memanggul barang-barang berharga milik mereka sendiri. Karena ayah dan anak ini tidak mempunyai keluarga lain, maka mereka meninggalkan istana dengan hati lapang. Mereka sengaja tidak mau ikut raja melarikan diri ke Koatan, dan ketika raja dan sekalian hambanya melarikan diri dengan tergesa-gesa ke Koatan, Lawakar mengajak anaknya bersembunyi, setelah berhasil mencuri parang pusaka Mandau Jubata. Kedua ayah dan anak itu keluar dari pintu gerbang kota raja tanpa mendapat gangguan. Akan mereka tidak tahu bahwa di istana terjadi keributan karena Marawa pemimpin pemberontakan itu telah mengetahui bahwa parang Mandau Jubata telah lenyap. Dari para penyelidiknya ia mendengar bahwa Raden Lawakar tidak ikut pergi mengungsi dengan raja dan menjadi orang terakhir yang meninggalkan istana itu. Maka ia segera memerintahkan seorang panglimanya membawa barisan mengejar Raden Lawakar itu. Sementara itu, Lawakar dan Ayaka telah pergi jauh meninggalkan kota Raja Muara. Ayaka bernapas lega dan berkata, untung tak seorang pun mengenal kita, ayah. Akan tetapi, Lawakar menggeleng-gelengkan kepala, betapapun juga, kita harus berlaku hati-hati. Ingat, anakku, apabila sampai terjadi sesuatu, jangan kau hiraukan aku. Bawalah parang itu pergi jauh-jauh dan kau harus pergi ke selatan. Takkan terjadi sesuatu kepadamu, ayah. Mudah-mudahan begitu, akan tetapi, kita harus berhati-hati. Kau tentu masih ingat pesanku kemarin. Gadis itu mengangguk. Aku harus pergi ke kota Nandanu di wilayah Honta. Benar, di sana carilah keluarga Yasa dan tuturkan semua kepada keluarga itu. Tiba-tiba wajah yang cantik itu memerah. Memang semenjak kecil ia telah dipertunangkan dengan putra Yasa yang bernama Lagan Jatan. Akan tetapi ia belum pernah bertemu muka dengan pemuda tunangannya itu. Ketika ayah dan anak ini berjalan cepat menjauhi kota Raja Muara, tiba-tiba dari belakang terdengar suara kaki kuda mendatangi arah mereka. Hati-hati, Ayaka, dan ingat pesanku, kata Lawakar kepada anaknya. Ayaka mengangguk dan dadanya berdebar-debar. Barisan berkuda itu datang menimbulkan debu tebal. Tiba-tiba pemimpinnya berhenti dan memerintahkan anak buahnya berhenti pula. Ia adalah seorang panglima setengah tua yang nampak sangat gagah. Ketika melihat dua orang petani itu berdiri memandang mereka, panglima ini segera menghampiri dan bertanya dengan suara manis budi. Maaf paman, apakah kau pernah melihat seorang raden tua dengan puterinya lewat di sini? Sambil berkata demikian, sepasang mata panglima itu dengan tajam menatap wajah mereka. Lawakar menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba panglima itu berkata, jangan kau marah, Paman, terpaksa aku akan memeriksa buntalan-buntalan kalian itu, karena aku mendapat tugas mencari dua orang yang melarikan diri. Siapa tahu kalau mereka itu menyamar sebagai petani-petani. Kami petani-petani biasa, apa perlunya Tuan mengganggu? Kata Lawakar dengan berani. Bukankah kita sama-sama petani dan rakyat kecil? Kata-kata ini membuat panglima itu tertegun dan ia tidak dapat segera melakukan niatnya karena merasa ragu-ragu. Akan tetapi, ketika Lawakar berbicara sambil menggerak-gerakkan tangannya, panglima yang berpemandangan tajam itu melihat betapa telapak tangan Lawakar berkulit putih bersih dan halus. Sama sekali bukan tangan seorang petani yang seharusnya kasar dan berkulit tebal. Maka ia segera memberi perintah. Tangkap mereka ini. Karena tahu bahwa rahasianya terbuka,
Lawakar lalu mencabut parangnya yang disembunyikan di bawah jubahnya yang panjang, lalu berteriak kepada Ayaka. Pergilah kau, tunggu apa lagi? Ayah, gadis itu ragu-ragu tidak tega meninggalkan ayahnya. Sementara itu Panglima yang memimpin barisan itu dengan girang berkata, bagus kalian tentu Raden dengan puterinya itu. Hayo tangkap. Ia sendiri lalu mencabut parangnya dan menyerbu. Lawakar memutar parangnya dan menghadapi keroyokan yang dilakukan oleh beberapa belas orang pasukan yang memiliki kepandaian lumayan juga. Ayaka hendak membantu, akan tetapi ayahnya membentak. Lekas pergi, kau hendak membantah-bantah. Dengan mengucurkan air mata, Ayaka terpaksa melompat mundur kembali dan melarikan kakinya secepat mungkin. Hei tahan, jangan lari. Panglima itu berteriak dan hendak mengejar, akan tetapi parang Lawakar menghalanginya dan karena gerakan parang Raden itu hebat dan cepat, maka terpaksa Panglima itu mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Raden tua ini. 5 orang prajurit lalu memacu kuda mengejar Ayaka. Akan tetapi, sambil berlari Ayaka mengayunkan tangannya dan 2 orang pengejarnya roboh karena senjata rahasia yang disambitkan gadis yang jitu itu. 3 orang pengejar lainnya berlaku hati-hati hingga ketika senjata rahasia dari Ayaka menyambar lagi. Mereka dapat mengelakkannya dengan membungkuk rendah-rendah di atas punggung kuda mereka. Setelah mereka tiba di dekat Ayaka, ketiganya lalu meloncat turun dan mengepung dengan senjata masing-masing. Akan tetapi Ayaka memiliki gerakan yang cepat dan gesit sekali. Ia menyambut seorang pengeroyok dengan sebuah tendangan kilat hingga orang itu kena tendang lututnya dan roboh sambil meringis-ringis dan tak kuasa bangun lagi. Ketika 2 orang yang lain maju menyambar dengan parang mereka, Ayaka mengelak dengan sebuah lompatan jauh dan sebelum kedua orang itu dapat mengejar, tahu-tahu gadis itu telah meloncat ke atas seekor kuda mereka dan melarikan binatang itu cepat-cepat. Sambil berteriak-teriak kedua orang itu menaiki kuda mereka dan mengejar, akan tetapi Ayaka yang sengaja memilih kuda terbaik sudah pergi jauh sekali, hingga akhirnya kedua pengejar ini terpaksa kembali ke tempat di mana Lawakar dikeroyok. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutan seri ketiga Pendekar Super Sakti ini hanya di channel ini. Terima kasih atas kunjungan. Subscribe, lonceng, komen, share, like, dukungan, kontribusi dan waktunya ya. Sampai jumpa.